Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IPTV. Kali ini channel IPTV akan membahas satu topik yang bernuansa lokal ya. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada video kali ini, kami didampingi oleh narasumber yang sangat otoritatif bicara soal budaya, soal politik. Siapa lagi kalau bukan Bapak Suadi Idris, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adinda. Apa kabar ini, minal aidin sebelumnya ini? Alhamdulillah, sama-sama Dinda minal aidin. Mohon Ya. maaf lahir batin. Puasa lancar ya? Selamat Alhamdulillah, full Dan 30 ha. Pol 30. Tidak ada kalah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi gini kan, Daya kan hari-hari ini kan semakin gencar bergulir isu-isu pemilihan kerukunan keluarga besar Sulawesi Selatan Iya, ya. betul. KKSS ya. Iya. KKSS ya. Dan ada satu sosok nama yang paling mencuat ya Iya. sebagai calon terkuat dan sepertinya akan menjadi calon tunggal ya. Potensi ya. Potensi Iya. ya. Ya, enggak enak kalau mau dibilang Iya. aklamasi saja gitu. Iya, iya, iya. Siapa lagi kalau bukan Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Iya. Kalau menurut Kakanda ini dari perspektif budaya dan politik, menurut pembacaan Kakanda, sejauh mana misalnya tingkat penerimaan Amran Sulaiman pada tokoh-tokoh yang berpengaruh di KKSS ini? Iya, Karena iya. kalau kita lihat ini KKSS ini tak jarang di apa, saya tidak mau menyebut intervensi, Iya. tetapi tokoh punya kontribusi besar dalam memilih calon ketua KKS. Iya. Seperti mana? Terima kasih Adinda Ridwan Saleh yang saya sering memanggilnya Dinda Ridho. Siap. Menarik memang. Saya menyapa dulu pemirsa IPTV dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar. Memang kalau tidak salah mulai besok Dinda ya pembukaannya. Besok, ya. Dan akan berlangsung sampai 3 hari di PowerPoint kalau tidak salah ya, Hotel PowerPoint Kota Makassar. Memang kalau saya mengamati dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, nama Pak Amran Sulaiman ini itu disebut-sebut dan dimunculkan para elit-elit politik, khususnya para kepala-kepala daerah. Saya lihat ketika berbicara tentang pelaksanaan musyawarah besar KKSS ini, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini, nama beliau yang teratas. Ya. Pernah muncul juga nama Pak Tamsin Lindrung, tapi kalau tidak salah 1-2 hari yang lalu beliau mengklarifikasi tidak siap Dan dan tidak akan maju lagi ya. cenderung mendukung Dr. Andi Amran Sulaiman. Nah, pertanyaan tadi kalau tidak salah Dinda mengatakan sejauh mana elit-elit elit-elit masyarakat Sulawesi Selatan bisa menerima beliau. Saya pikir kalau kita mencermati perjalanan KKSS, kalau tidak salah ini MUBES yang ke-12. Artinya sudah lebih 60 tahun ini berdiri nih organisasi paguyuban ini. 60 tahun. Dan menurut saya tidak ada organisasi paguyuban yang sedahsyat KKSS ini. Karena lebih dari 60 tahun eksis dan belum ada paguyuban dari daerah lain yang menyamai. Tidak pernah kita mendengar ada kerukunan keluarga Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan? Seperti itu. Ini kerukunan provinsi ya, bukan suku atau apa ya. Iya, ini kerukunan suku Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan. Seperti itu. Nah, berarti kan termasuk juga Toraja, Ya. Luwu, bahkan orang-orang Mandar pun yang bermukim di Sulbar. Sulsel kan. Ya, Yang iya. juga bagian dari KKSS. KKSS. Karena masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Memang ada juga beberapa persepsi dalam beberapa diskusi-diskusi terbatas dengan para akademisi, para politisi, bahwa KKSS ini kan selama ini dikandangi oleh tokoh sekelas Bapak Yusuf Kalla, mantan Yusuf Kalla, ya. wakil presiden kita 2 periode, salah satu tokoh kebanggaan Sulawesi Selatan, orang tua kita. Bisa dikatakan KKSS ini kurang lebih 60 tahun ini, atau khususnya 20 tahun, 30 tahun terakhir ini, Ya. itu betul-betul dipagari oleh beliau.
Dan dalam jejak perjalanannya, selain beliau yang lama menjadi ketua umum, yang menjadi ketua umum juga rata-rata orang yang dekat dengan beliau. Sampai Pak Muhlis Patana hari ini yang eh, apalagi istilahnya yang sudah berakhir masa jabatannya. Sebenarnya KKSS ini kalau tidak salah harusnya tahun kemarin masa Besok. berakhirnya, tetapi mungkin karena pilkada serentak jadi baru itu. Nah, ini memang ujian bagi elit-elit yang selama ini dalam tanda kutip memagari nih KKSS. Apakah mereka ingin tetap mempertahankan dominasi itu dengan tetap memagari, dalam arti kata hanya ingin ketika orang yang dekat dengan Pak JK yang yang akan tetap dipilih menjadi ketua, ataukah mereka akan membuka ruang untuk sosok seorang Dr. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian saat ini. Kalau menurut kajian saya, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, elit-elit Sulawesi Selatan, baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang merantau di provinsi lain maupun di mancanegara, di luar negeri, dia harus memberikan ruang kepada Dr. Amran Sulaiman. Kenapa? Karena kita tentu berharap ada tokoh yang bisa menyamai rekam jejak prestasi dari seorang Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla ini sangat mengharumkan Sulawesi Selatan karena 2 kali jadi wakil presiden. Dan kita merindukan lahirnya Yusuf Kalla berikutnya yang bisa berkiprah secara nasional, bukan hanya sekedar menteri, tetapi bisa menjadi wakil presiden, bahkan bisa menjadi presiden. Minimal wapres. Minimal wapres. Dan kita semua tahu bahwa menjadi tokoh nasional yang bisa bersaing dengan tokoh-tokoh Jawa itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena membutuhkan dukungan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Indonesia Timur, dan membutuhkan kos politik, membutuhkan jaringan. Kalau kita lihat sosok seorang Pak JK itu selain pengusaha yang sukses dan memiliki jaringan pengusaha, beliau juga aktivis yang bisa dikatakan menjadi model basis dia ketika berada dalam ranah pertarungan politik. Kita tahu dia bisa dikatakan salah satu pentolang HMI atau KAHMI, ya kan? Dia pentolang NU, ya kan, seperti itu. Dan memiliki kos politik karena seorang pengusaha. Nah, Pak Andi Amran Sulaiman ini, kalau kita lihat rekam jejak prestasinya hari ini, hanya dia yang memiliki potensi bisa mendekati sosok seorang Pak JK. New JK. New JK, sepakat itu. Kenapa? Sekarang dia sudah jadi menteri. Sudah prode ketiga kan. Kemarin walaupun detik-detik terakhir, tapi kan masuk prode kedua di masa Pak Jokowi kan. Berarti dia 2 kali masuk jajaran menteri di Pak Jokowi. Oleh Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf. Kiai Ma'ruf kan seperti itu. Sekarang masuk lagi. Bahkan dalam rekam jejaknya sebagai Menteri Pertanian, 100 hari kerja awal itu dia masuk 5 besar menteri yang berprestasi. Nah, selain itu, dia saat ini bisa dikatakan masuk 3 besar atau bahkan 5 besar pengusaha yang sukses di Indonesia Timur. Dan kalau di Sulawesi Selatan bisa dikatakan dia dengan Pak JK mungkin hari ini pengusaha yang memiliki usaha yang jelas dan memiliki tentunya kan berefek pada kos politik yang jelas. Jadi saya pikir semua aspek untuk masyarakat Sulawesi Selatan, elit-elit masyarakat selatan menerima dia itu sangat terbuka. Artinya saya optimis para elit-elit akan menerima dia ketika dia betul-betul besok ingin maju sebagai ketua umum KKSS. Saya melihat potensi elit-elit, bahkan Pak JK sendiri akan memberikan ruang. Karena kalau Pak JK ingin melihat ada regenerasi yang bisa menyamai prestasinya, maka suka atau tidak suka, beliau pasti akan mendukung sosok seorang Amran Sulaiman untuk maju sebagai ketua umum di KKSS. Dan ketika misalnya sosok seorang Pak JK memberi ruang, maka
saya yakin tidak akan ada elit-elit yang lain yang akan menolak dia. Bahkan ketika pun Pak JK misalnya dalam tanda kutip mempersiapkan figur yang notabene dekat sama beliau untuk bersaing dengan Dr. Andi Amran Sulaiman, saya melihat kecenderungan para elit-elit masih lebih cenderung untuk memberikan ruang kepada Dr. Andi Amran Sulaiman. Ini mungkin pembuka dari saya sesuai Tapi pertanyaan Dinda. sejauh pengamatan kakak diri ini, apakah sudah ada statement dari Pak JK itu sendiri, atau bagaimana sikapnya terkait dengan pemilihan ketua KKSS ini? Artinya sikap yang disinyalir akan cenderung mendukung Pak Amran, atau seperti apa pengamatan Kak Dir? Ya, kalau sampai hari ini belum ada satupun statement yang pernah saya dengar dari orang tua kita, Bapak Haji Yusuf Kalla, karena memang harusnya memang beliau itu netral. Netral. Dalam arti kata memberikan support kepada semua generasi muda atau adik-adiknya, anak-anaknya untuk bersaing di MUBES Musyawarah Besar KKSS besok. Dan menurut saya tidak adanya statementnya, menurut saya itu sudah hal yang benar, sehingga kesan yang ditangkap publik bahwa beliau terbuka untuk mempersilahkan junior-juniornya untuk menggantikan dia merawat dan memimpin lembaga atau kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini. Tapi pada saatnya kan Dir, sudah banyak tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh ya di Sulawesi Selatan, bahkan di level nasional, yang sudah menjatuhkan dukungan kepada Pak Amran ya untuk pemilihan besok. Kalau saya mengamati dalam pantauan saya di media sosial, Tapi misalnya tokoh siapa saja yang sudah mengeluarkan statement terbuka untuk mendukung selain Pak Tamsil Lindung tadi yang disebut? ya, sejauh ini ada banyak yang saya baca dalam komentar-komentar di media sosial, baik itu melalui grup-grup WhatsApp maupun FB, dari kepala-kepala daerah, bahwa beliau sangat layak. Bukan berarti yang lain tidak layak. Ya. Tetapi ketika beliau betul-betul serius ingin maju, di kacamata para elit politik di Sulawesi Selatan, bahkan sampai di Sulsel baru sana, saya sempat berdiskusi dengan tokoh-tokoh Sulbar kemarin waktu saya ada acara halal bihalal di Sulawesi Barat. Mereka sangat mensupport Pak Dr. Andi Amran Sulaiman, karena semua persyaratan dia untuk menjadi ketua itu dia miliki. Nah, tentu harapannya mereka adalah Pak Dr. Andi Amran Sulaiman ini membawa warna baru bagi KKSS. Oke. Jadi saya pertanyaan kedua ini berarti. Ya. Kalau misalnya Pak Amran Sulaiman terpilih ya, karena kita lihat ini dukungan sangat besar, mengalir dari hari ke hari sampai besok. Kalau misalnya Pak Amran terpilih, kira-kira menurut pembacaan karakter pribadi Pak Amran dari segi kepemimpinan, mampu nggak Pak Amran Sulaiman ini memberikan warna baru di KKSS? Menarik sekali pertanyaannya ini. Kalau saya, baik selaku pengamat maupun secara pribadi yang cukup mengenal beliau, saya melihat dia akan sangat sanggup untuk menghadirkan sebuah nuansa baru dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena beliau betul-betul memulai karir dari nol, sehingga dia sudah pernah melewati semua strata kehidupan. Istilah zero to hero ini. Zero to hero. Nah, seperti itu. Artinya, beliau tahu betul bagaimana memperhatikan keluarga besar Sulawesi Selatan menengah ke bawah, dan beliau tahu betul bagaimana merawat para saudagar Bugis Makassar agar bisa tetap eksis dan makin eksis. Apalagi kalau dalam pantauan saya di Indonesia Timur ini, selain Pak JK sebagai orang tua kita, beliaulah dengan keponakan beliau yang ada di Kalimantan yang menjadi patron dari segi perpolitikan,
dari segi dunia usaha di Indonesia Timur ini. Artinya, beliau pasti akan membukakan ruang seluas-luasnya kepada saudagar Bugis Makassar, pengusaha-pengusaha Bugis Makassar untuk lebih terbuka, lebih mengembangkan, lebih berkreasi dalam mengembangkan usaha-usahanya. Karena beliau memiliki jejaring yang kuat, apalagi hari ini mungkin pemirsa sepakat bisa dikatakan kalau di kabinet Prabowo Gibran ini dia salah satu menteri yang cukup berpengaruh, Cukup berprestasi juga. ya selain prestasi kan yang saya sudah sebutkan dari awal, dia cukup berpengaruh karena keterlibatan dia dalam memenangkan Prabowo Gibran itu cukup signifikan pengaruhnya, apalagi dengan duet dengan keluarganya di Kalimantan, membuat suka atau tidak suka Pak Prabowo merasa nyaman karena urusan-urusan di Indonesia Timur itu ada sosok seorang Dr. Andi Amran Sulaiman beserta jaringannya, keluarganya, yang kita tahu kekuatannya lebih dahsyat dari beliau kan di Kalimantan, yang bisa diandalkan oleh pemerintah pusat untuk bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga bisa melebar kan ke dunia usaha yang lain ketika dia menjadi ketua umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Karena kita tahu pengusaha tanpa jaringan nasional itu agak berat, ya kan? Dan dia bisa menjadi jembatan bagi saudagar Bugis Makassar agar lebih mengembangkan dunia usahanya, baik itu di daerah maupun ke nasional. Karena dunia usaha hari ini, Dinda, baik di level kabupaten, kecamatan maupun desa harus memerlukan jejaring ke nasional. Memang untuk dapat pangsa pasar. Belum lagi perizinan dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga menurut saya dia akan membawa warna baru seperti itu. Karena Pak JK dulu kita anggap sukses di KKSS di masanya, dengan situasi politik di masanya, sekarang kan berbeda. Situasi politik hari ini berbeda dengan situasi politik di masa Pak JK, dan saya berani mengatakan bahwa Pak Amran bisa karena dia di era Jokowi sukses menjadi menteri, dan transisi dari Jokowi ke Prabowo pun dia juga sukses tetap merawat dunia pertanian, dan yang paling hebat di Sulawesi Selatan ini bisa dikatakan masa keluarganya, zamannya. Adiknya jadi gubernur, jadi bupati di Kabupaten Bone, anaknya jadi anggota DPR RI, dan menurut saya itu menjadi indikator bahwa dia mampu menggerakkan masyarakat dan menggerakkan dunia ekonomi di bawah payung pengusaha-pengusaha Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dan Pak Dir yakin dengan hal itu? Saya yakin sekali dengan kemampuan dia. Baik Pak Dir, ini Pak Amran ini kan salah satu patron ya, menjadi kalau dulu mungkin patron di Sulsel ini ya secara de facto memang Pak JK ya. Sekarang ini Pak Amran muncul sebagai patron baru di Sulsel, dan terbukti adanya jadi gubernur, dia jadi menteri, dan selalu sukses memenangkan ketika dia menjadi pengendali di ketika jadi kingmaker ya, kontestasi di Pilpres. Bicara soal politik ini ya, kita hubung-hubungkan sedikit dengan politik. Pak Amran ini kan selalu dimunculkan isu-isu atau digadang-gadang ini pada tahun ini menjadi salah satu karpet merah untuk menuju jabatan strategis di nasional, minimal wapres gitu. Pertanyaan saya Pak Dir, kalau Pak Amran Sulaiman kemudian selaras dengan ada misalnya cita-cita misalnya gitu ke wapres, kira-kira ada nggak efek yang bisa diberikan KKSS untuk misalnya efek elektoral atau efek apalah melalui KKSS ini sehingga mampu memberi legitimasi yang kuat menuju karpet merah wapres atau presiden misalnya. Ini sangat menarik ini. Memang
Saya tidak tahu apakah beliau yang merencanakan ingin mengambil KKSS ini dalam arti kata memimpinnya ya, Ya, ataukah dorongan daripada elit-elit. Tapi ketika saya berbicara tentang beliau, saya tahu beliau orang yang sangat hati-hati. Ketika berbicara dunia politik, saya kebetulan cukup sering berdiskusi tentang politik nasional dengan beliau. ya. 2-3 tahun yang lalu, bahkan dulu sempat kita munculkan dia sebagai salah satu figur yang layak untuk maju di Wapres di 2024 kemarin. Kemarin. Tapi karena beliau adalah tokoh yang sangat hati-hati dan bisa dengan cermat menghitung peluang dan lain-lain, sehingga beliau realistis. Dan realistis beliau mengantarkan dia kembali menjadi menteri Menteri. pertanian, baik di masa terakhir Pak Jokowi dan di awal kepemimpinan Prabowo Gibran. Artinya, ketika para elit menyuruh beliau mengambil kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, tentu bukan hanya karena persoalan bagaimana mengurus masyarakat Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KKSS ini, atau mengurus pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam KKSS ini, tetapi tentu salah satu harapannya masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Indonesia Timur ini maupun di Nusantara, bahkan di luar negeri, pasti adalah keinginan mereka untuk Dr. Andi Amran Sulaiman ini mempersiapkan diri sebagai the next Pak JK. The next Pak JK. Ah, Tapi bukan karena masuk sebagai ketua KKS, bukan karena lantaran itu ya. ya, Tapi memang karena potensinya Pak Amran itu. saya berani mengatakan bukan karena persoalan ambisi dia mau jadi wapres, bukan. Tapi memang tokoh-tokoh atau elit-elit, khususnya kami ini ya, generasi muda kayak saya ini, generasi muda, saya melihat bahwa, waduh, tidak ada celahnya kalau dia jadi ketua di KKSS. Dan ketika misalnya kita memimpikan ada the next JK, orang yang memiliki potensi yang bisa menggantikan, memang dia di antara semua figur. Saya tidak mengatakan tidak ada lagi tokoh-tokoh yang hebat. Banyak tokoh-tokoh hebat di Sulawesi Selatan, tetapi yang paling siap hari ini adalah Dr. Andi Amran Sulaiman. Nah, katanya dengan Wapres, kalau dilihat dari usianya beliau yang 2029 nanti kurang lebih sudah bermain di angka 60 sampai 61 tahun, berarti kan masa yang sangat pas untuk dia harus mempersiapkan diri. Apakah beliau punya ambisi jadi wapres atau tidak punya ambisi? Dia harus mempersiapkan diri. Karena dia tidak boleh hanya berpikir tentang diri beliau, tapi dia harus berpikir tentang bagaimana Sulawesi Selatan, bagaimana masyarakat Indonesia Timur, yang tentu berbeda kondisinya ketika ada keterwakilan secara langsung menjadi wapres atau hanya sebagai menteri. Seperti itu, kalau wapres kan walaupun dia bukan penentu kebijakan, setidaknya dia memiliki pengaruh untuk bagaimana presiden itu bisa memperhatikan daerah Indonesia Timur ketika wapresnya dari Indonesia Timur, apalagi dari Sulawesi Selatan. Nah, sorry. Jadi suka atau tidak suka, KKSS ini dibutuhkan Pak Amran Sebagai salah satu variabel. sebagai salah satu variabel untuk memperkuat langkah beliau menuju RI 2. Saya mengatakan RI 2 karena memang realistisnya untuk sementara RI 2. Menurut saya belum realistis ketika dia mengincar 01. Bukan beliau tidak mampu. Bukan beliau tidak mampu, tetapi menurut saya kondisi ketika langsung ke ranah itu agak berat. Beliau harus memulai dari wakil presiden dulu. Nah, sebenarnya KKSS itu cukup memberikan sumbangsi kepada Pak JK, mengantarkan Pak JK menjadi wapres 2 periode. Dan bisa dikatakan Pak JK menjadi calon wakil presiden terkuat mulai di era dia berpasangan dengan Pak SBY, bahkan kemarin ketika dia berpasangan dengan Pak Jokowi. Dia selalu jadi penentu bagi figur Jawa dalam memenangkan pertarungan di Pilpres. Nah, ketika Pak Dr. Andi Amran Sulaiman terpilih menjadi ketua umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, saya sangat yakin dia akan menjadi figur 02 terkuat ketika 2029 elit-elit dari Jakarta membutuhkan figur dari kawasan Indonesia Timur. Saya sangat yakin tidak akan ada yang mampu membendung
peningkatan elektoralnya ketika dia menjadi ketua umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena masyarakat Sulawesi Selatan itu masyarakat yang ramah, paham, berkomunikasi, ya kan, paham dunia politik. Ketika misalnya dia menjadi ketua, maka dengan sendirinya masyarakat Sulawesi Selatan akan mengkampanyekan beliau, akan mensosialisasikan beliau di saudara-saudara kita yang ada di provinsi-provinsi lain, yang baik itu dia orang Sulsel maupun bukan orang Sulsel. Kenapa? Karena masyarakat Sulawesi Selatan itu, suku Bugis Makassar itu memiliki komunikasi yang bagus ketika dia bersosialisasi di masyarakat. Dan menurut saya antara KKSS dan Dr. Andi Amran Sulaiman ini ke depannya menurut saya adalah simbiosis mutualisme. Mereka saling membutuhkan. KKSS membutuhkan figur yang bisa membawa warna baru. Saya tidak mengatakan di era Pak JK jelek KKSS ya, tetapi di era kekinian kan membutuhkan warna kekinian atau warna baru sesuai dengan zaman kan seperti itu. Nah, kemudian Pak Dr. Andi Amran Sulaiman membutuhkan saudara-saudaranya di masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Nusantara ini untuk mensosialisasikan beliau sebagai figur yang sangat layak, sama dengan layaknya sosok seorang Bapak Haji Yusuf Kalla di masanya seperti itu. Jadi ada potensi 2029, ada apa ya, gelombang election ya, gelombang elektoral dari Pak Amran itu tidak bisa dibendung ya. Saya sangat yakin ketika figur Jawa membutuhkan figur dari kawasan Indonesia Timur, saya berani memprediksi dari hari ini tidak akan ada figur yang mampu mengalahkan dia secara elektoral. Jadi kalau kita lihat pembacaan secara realistis. Realistis. Ya. Bukan berarti karena dia satu-satunya tokoh yang hebat, Ya. tetapi beliau sudah sangat siap dibanding saudara-saudaranya yang lain yang merupakan suku Bugis Makassar atau suku Makassar Bugis. Dibanding saudara-saudaranya yang lain, dia lebih siap dan dia lebih populer seperti itu. Sehingga menurut saya, suka atau tidak suka, walaupun banyak orang Bugis yang hebat, orang Makassar yang hebat, dia pasti akan mendahulukan Dr. Andi Amran Sulaiman untuk dibersamai, untuk dipersiapkan menuju 2029. Dan kita berharap tokoh-tokoh Jawa memiliki pandangan yang realistis dan rasional dengan mempertimbangkan beliau sebagai salah satu figur, dan terutama elit-elit partai politik. Nah, itu juga salah satu kelebihan dia dekat dengan elit-elit partai politik. Sehingga untuk meyakinkan partai politik tidak susah bagi seorang Dr. Andi Amran Sulaiman. Seperti itu. Ya, jelas kalau kita memang membaca seperti itu ya, tokoh-tokoh dari Indonesia bagian barat, Jawa khususnya ini ya tentu akan melihat sosok Amran Sulaiman sebagai sesuatu yang apa ya, yang memang karena pertama dia figur yang secara elektoral memungkinkan ya. Sumber daya manusia yang bagus. Dan beliau adalah seorang akademisi. Dan sempurna betul. Sempurna gitu ya. Saudagar juga ya. Tidak usah kita mempertanyakan bagaimana kesuksesan beliau. Jelas apa ya, penjulukan ke dia itu adalah zero to hero. Artinya dari nol sampai menjadi hebat seperti itu. Betul sekali, Dinda. Saya kira menarik sekali kan ini. Ada kupas tuntas tentang pembacaan baik itu potensi kemenangan Pak Amran Sulaiman untuk menjadi ketua KKSS maupun dikaitkan dengan momentum kontestasi Pilpres di 2029 nanti. Betul. Ya, siapa tahu ada closing untuk KKSS. Baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh saudara-saudaraku, para orang tuaku, para senior-seniorku, baik itu yang tergabung dalam keluarga besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, dalam arti kata bagian dalam keorganisasian maupun tidak bagian dalam keorganisasian. Maafkan saya ketika cara pandang saya subjektif, tetapi saya selaku analis politik dari PTIP melihat suka atau tidak suka sosok Dr. Andi Amran Sulaiman hari ini adalah figur yang sangat potensi
dan memiliki seluruh indikator-indikator untuk mengedepankan beliau untuk dipersiapkan menjadi perwakilan tokoh kawasan Indonesia Timur, baik itu dalam kapasitas sebagai tokoh di dunia usaha maupun tokoh di dunia politik. Dalam arti kata dipersiapkan menuju ranah kontestasi 2029. Apakah itu beliau siap atau tidak siap? Kita harus meyakinkan beliau bahwa suka atau tidak suka, beliaulah yang paling memenuhi persyaratan untuk bisa mewakili kita semua. Dan harapan saya Pak Dr. Andi Amran Sulaiman betul-betul menerima atau betul-betul menghargai seluruh harapan masyarakat Indonesia Timur, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang baik yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan maupun yang tidak tergabung. Maafkan saya ketika cara pandang saya subjektif, tetapi inilah kacamata saya dalam melihat sosok seorang Dr. Andi Amran Sulaiman. Terima kasih dari saya, Swadi Didus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP. Terima kasih, Dinda. Siap. Ya, sangat luar biasa Kakanda Swadi Idris ini sebagai selaku Direktur Eksekutif Indeks Politika Indonesia. Sekali lagi terima kasih Kakanda Sama-sama, Dinda, sudah sama-sama. memberikan paparan yang sangat luar biasa perihal bagaimana potensi Pak Amran Sulaiman untuk menjadi ketua di Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan sebagai paguyuban kita di Sulsel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.